Selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap Anda semua selalu sehat dan dalam berkah Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai, melindungi, dan memberkati kami hingga sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memahaminya. Terlebih-lebih Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, renungan hari ini bertema segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Adapun ayat yang mendasarinya dikutip dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan demikian. Dalam segala sesuatu yang kamu perbuat, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Jemaat yang terkasih, Kolose pasal 3 ayat 17 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang ditulis sekitar tahun 56 hingga 58 Masehi, yang membahas tentang hidup baru dalam Kristus Yesus. Paulus mengajak jemaat untuk melakukan segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ini adalah panggilan untuk hidup yang berpusat pada Kristus dan diilhami oleh kasih dan penghargaan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apakah pesan Rasul Paulus tersebut juga berlaku untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari yang sekarang ini kita hidup 2000 tahun kemudian? Tentu saja ya. Pesan tersebut masih berlaku, bahkan semakin relevan. Kolose pasal 3 ayat 17 memberikan arahan penting kepada kita semua. Tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa penerapan ayat tersebut dalam berbagai peran dan situasi kita. Sebagai orang tua, hendaknya kita mendidik anak-anak dalam iman dan nilai-nilai Kristen. Segala keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan kedudukan orang tua sebagai perwakilan Tuhan bagi anak-anak kita. Bagaimana dengan anak-anak? Bagi anak-anak, penerapan ayat tersebut berarti mematuhi otoritas orang tua mereka dengan hormat dan melakukan segala sesuatu dengan cara memuliakan Tuhan, baik di dalam maupun di luar rumah. Sebagai pelajar, apakah siswa atau mahasiswa, penerapan Kolose pasal 3 ayat 17 berarti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati para guru dan dosen,
dan memperlakukan teman dengan kasih dan penghormatan, sambil menghargai bakat dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Bagi kita yang berstatus sebagai karyawan, penerapan ayat ini berarti bekerja dengan integritas, kejujuran, dan penuh dedikasi. Menghormati atasan dan rekan kerja, serta menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh rasa syukur atas karunia Tuhan. Bagaimana dengan kita yang berstatus sebagai pengusaha? Penerapan Kolose pasal 3 ayat 17 ini mengarah pada menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip moral dan etika Kristen, menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan, dan pelayanan kepada pelanggan serta karyawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, penerapan Kolose pasal 3 ayat 17 memandu kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus tercermin dari penghargaan dan pengabdian pada Tuhan, serta menunjukkan kasih dan keadilan kepada sesama. Itu merupakan landasan bagi sebuah kehidupan yang bermakna dan berarti. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali menjauh bahkan melupakan prinsip-prinsip hidup secara Kristiani yang telah dipesankan oleh Rasul Paulus. Tuhan, mampukan kami agar firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun status kami, apapun profesi kami. Kuatkan kami Tuhan, pimpin kami, dampingi kami untuk mampu melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, saya percaya dan yakin bahwa firman Tuhan telah dan selalu akan menyertai kita dan menguatkan kita untuk melaksanakan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.